Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz dan sudah tentu kita berjumpa bersama A-Market, broker yang sangat luar biasa. Rekan trader, pergerakan pasar sangat luar biasa, selalu bergerak dan tidak pernah berhenti bergerak. Kita lihat kemarin bagaimana pasar bereaksi. Salah satunya adalah bagaimana emas bisa naik mencapai puncak ketinggian dalam minggu ini. Kalau rekan trader melihat analisa-analisa mingguan saya sudah bilang bahwa emas ini dia akan mencoba kembali lagi ke 2050. Dan memang kemarin dia sempat di 2048. Apakah hari ini dia bisa menyentuh 2050 rekan trader? Nah, kita akan bahas nanti bersama-sama. Tapi seperti biasa mari kita lihat dulu apa yang terjadi terhadap pasar kita pada hari kemarin. Nah, rekan trader bisa lihat untuk hari kemarin, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika seperti yang telah saya bilang kemarin dalam judul tema harian saya kemarin, saya bilang bahwa alam kelabu sampai akhir bulan Desember dolar akan mengalami pelemahan. Dan apa yang terjadi? Dolar melemah rekan trader kemarin sampai di 101.687. Dia ini akan berdampak terhadap pound sterling atau euro angkel saham dolar. Euro angkel saham dolar kemarin naik sampai 1.09. Luar biasa. Begitupun juga terhadap pound sterling, dia naik sampai 1.27559 walaupun hari ini dia jatuh ya. Jatuh bebas hari ini, kembali lagi ke dasar. Kita akan lihat. Dan untuk emas, rekan trader seperti yang telah saya bilang kemarin bahwa emas ini dia akan mencoba sampai di 2050. Kemarin sempat menyentuh 2046. Dan hari ini dia akan mencoba mendaki lagi rekan trader. Sekarang udah berada di 2043. Menurut saya dia masih punya kemampuan untuk naik lebih tinggi lagi. Oleh karena itu nanti kita coba lihat bagaimana arah pergerakannya di analisa kita ya rekan trader. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat bagaimana USD Yen Jepang kemarin sempat naik di level 144.950. Akhirnya dia turun rekan trader sampai di level paling terendah harian kemarin di 143.525 dan ditutup itu di seputaran 143.810. Nah, ini dia. Bagaimanakah hari ini? Untuk hari ini rekan trader kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Sedangkan untuk tema hari ini rekan trader ya, untuk tema hari ini saya mengangkat sebuah tema yang menurut saya ini luar biasa menarik ini. Tema saya selalu luar biasa menarik rekan trader. Nggak ada yang lagi. Selain tema saya ini nggak ada lagi yang menarik. Selain tema saya, makanya tema saya ini luar biasa menarik. Oke rekan trader. Tema hari ini saya akan mengangkat tema tentang emas menuju ketinggian mingguan. Nah ini dia. Ini dia si jali-jali. Emas menuju ketinggian mingguan. Ini adalah tema yang sangat luar biasa dan sekali lagi saya bilang bahwa emas masih punya peluang naik lagi sampai menyentuh 2050. Kalau rekan trader lihat kemarin dia sempat menyentuh 2046. Hampir satu minggu ini, beberapa hari ini dari hari Senin sampai hari apa ya? Hari Rabu ya, lupa sendiri saya. Hari Senin sampai hari Rabu rekan trader, bagaimana pergerakan emas itu mendatar. Dia lebih banyak sideways. Oke kalau naik dia turun tapi range-nya itu tidak terlalu besar. Tapi kemarin rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana emas terbang tinggi setinggi-tingginya. Rekan trader bisa lihat di sini ya. Bagaimana emas itu terbang tinggi setinggi-tingginya. Ini saya balik di sini dulu. Nah, ini dia. Dan emas ini dia sampai menyentuh ya nilai tertinggi mingguan berada di 2046, sempat menyentuh. Kalau rekan trader lihat ya dengan seksama ya bagaimana pola pergerakannya mulai dari hari Senin memang dia udah sampai di 2043 ya, tapi kemudian Selasa Rabu kemarin dia menyentuh 2046, artinya dia sudah menyentuh level yang paling tertinggi selama satu minggu. Yang menjadi pertanyaan, apakah emas ini bisa saja naik lebih tinggi lagi?
Ini pertanyaan ini sangat luar biasa rekan trader. Sangat luar biasa, dan saya pikir pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang harus kita lihat bersama-sama. Karena rekan trader, saya berani bilang bahwa dia ini masih menuju level yang paling tertinggi lagi. Karena kalau kita lihat rekan trader bahwa pergerakan emas ini masih mempunyai peluang dikarenakan bahwa sikap yang semakin melunak dari The Fed yang tadinya hawkish menjadi sedikit melunak dan menuju ke dovish. Ini artinya membuat harga dolar itu dia agak sedikit mengalami pelemahan ya. Apalagi kalau menurut saya rekan trader, menurut saya ini emas ini dalam beberapa minggu ke depan ini akan naik. Kenapa? Karena berita yang saya baca saat ini, Amerika sekarang membuat koalisi untuk ya menyerang gerilyawan Yaman. Ya karena mereka kan menyandra kapal-kapal tanker Israel. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa saya bisa bilang bahwa peluang emas naik bisa lebih tinggi lagi. Selain data fundamental ya sudah barang tentu ya. Sudah barang tentu data fundamental, tapi masalah geopolitik ini harus diperhatikan juga karena emas ini akan sangat tergantung dari pergerakan geopolitik. Kalau data fundamental yang terjadi dia datar, akan dipengaruhi oleh data politik. Kalau data geopolitiknya ini dia bombastik, artinya akan membuat emas ini bisa lebih tinggi lagi. Karena kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi pada emas ini, dia sangat tergantung dari data-data informasi yang terkait, terutama data fundamental dan geopolitik. Kita lihat di sini ada beberapa informasi yang menyatakan ya salah satu dari Presiden The Fed Chicago juga mengatakan bahwa ada sedikit dorongan yang terjadi pada dolar Amerika dan mereka berupaya supaya adanya ini statement yang dikeluarkan ya. Para pejabat The Fed ini sering mengeluarkan statement dan statement itu akan selalu orang bilang mempengaruhi ya. Dan salah satu statement yang dibilang bahwa masih tetap ada kegiatan atau ada usaha supaya menaikkan sedikit tingkat suku bunga lagi di awal tahun, walaupun secara garis besar The Fed udah bilang bahwa dia akan menurunkan dovish. Nah, ini juga yang menjadi beban terhadap kenaikan. Setiap komentar ini menjadi beban terhadap kenaikan yang terjadi pada gold. Akan tetapi rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa peluang gold naik lebih tinggi sampai 2050 masih tetap ada. Dan saya bisa bilang bahwa selalu melihat news ya, karena hari ini news sangat banyak, plus ditambah lagi dengan geopolitik yang terjadi, sehingga saya masih tetap optimis dia masih bisa naik sampai ke 2050 sebelum nanti masuk libur hari Natal dan menuju akhir tahun. Saya berpikir bahwa emas ini dia sudah berada di level yang paling sangat ya udah seperti kayak gini ya, dan kemungkinan besar tutup tahun 2023 emas ini masih akan berada di atas level 2000. Oke rekan trader, demikianlah analisa tema kita hari ini. Kita akan masuk ke analisa teknikal seperti biasa. Kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini? Kita lihat sama-sama rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika kemarin dia agak sedikit mengalami pelemahan dan hari ini dia mengalami penguatan ya sampai masuk di pasar Eropa sekarang ini. Kalau saya lihat bahwa kemungkinan penguatan masih bisa ada dengan level yang paling tertinggi menurut saya, dia akan coba sampai di level 102.100 ya. 102.100 dan dia kalaupun terjadi pelemahan, saya berestimasi dia akan mencoba turun sampai level yang paling terendah menurut analisa saya di seputaran 101.789. Ini dia pola pergerakannya ya. Nah, oke. Selanjutnya untuk euro angkel saham dolar, kita lihat. Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa euro angkel saham dolar saat ini tendensi yang terjadi memang dia lebih banyak bearish dan saat ini memang dia agak sedikit koreksi ya kalau saya lihat ya. Dan kalau saya lihat koreksi ini menurut saya hanya sekilas saja. Secara garis besar dia akan coba naik turun sampai di 1.09389 dan kalaupun terjadi penguatan, ya penguatan menurut saya cuman ya sekilas saja, akan coba sampai di level 1.09813. Nah, ini dia.
Ini dia arah pergerakannya. Jadi pada prinsipnya dia bergerak antara 1.09389 sampai 1.09813. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita mau lihat di sini bahwa arah pergerakan dari pound sterling saat ini jatuh bebas ya. Barusan kalau nggak salah ada berita, kalau nggak salah ya. Kita lihat dulu. Dia jatuh bebas dan menurut saya dia ini masih turun lebih mendalam lagi. Menurut analisa saya dia akan coba turun. Saya tidak mau bilang dia turun sampai level paling terjauh di sini, menurut saya terlalu jauh. Tapi di level 1.26305 adalah level yang bisa dicapai. Dan hati-hati pembalikan arah, dia bisa kembali naik lagi di level paling tertinggi di seputaran 1.27235. Nah, ini dia. Ya. Tapi saya bilang bahwa memang tidak tertutup kemungkinan dia bisa jatuh juga sampai level paling terbawah, tapi menurut saya kecil kemungkinannya. Bagaimana untuk gold rekan trader? Kita lihat bersama-sama gold, arah pergerakan gold hari ini. Lihat. Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini sangat luar biasa. Dan kalau menurut analisa saya, gold ini masih mempunyai peluang yang sangat tinggi untuk naik lebih tinggi lagi. Ya, saya bisa bilang bahwa dia kemungkinan akan mencoba naik, memang belum sampai di 2050, tapi minimal 2045 masih bisa kembali lagi ke daerah situ. Dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia jatuh lagi sampai level paling terendah di 2038 ya. Nah, sekitaran sinilah menurut analisa saya dia bisa bergerak. Sedangkan untuk USD yen Jepang rekan trader, pergerakan dari USD yen Jepang kita bisa lihat bersama-sama. USD yen Jepang hari ini kalau rekan trader lihat ya, pergerakan dari USD yen Jepang hari ini dia lebih banyak bearish. Dan saya bisa berestimasi bahwa bearish dia ini bisa sampai di level paling terendah. Menurut analisa saya di seputaran, nah inilah ya menurut saya di sini. Nah, 142.946. Dan kalau terjadi penguatan, menurut analisa saya dia akan coba kembali lagi naik di level paling tertinggi di seputaran 143.930. Nah, di sini. Di sini rekan trader ya. Nah, ini adalah arah pergerakan antara 142.946 sampai 143.930. Oke rekan trader, demikianlah rekan trader analisa teknikal kita pada saat ini. Dan sebelum saya mau meninggalkan lapangan upacara, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa rekan trader ini adalah kalender ekonomi hari ini. Hati-hati rekan trader nanti pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat, tadi IHK dari Inggris ya, sehingga bisa membuat pound sterling jatuh. Nanti pada pukul 22.00 ada kepercayaan konsumen, penjualan rumah lama, ya itu adalah berita dan besok lebih banyak lagi beritanya. Oke rekan trader, ini adalah website resmi Amarket. Kalau rekan trader punya waktu dan kesempatan ingin bertrading bersama kami, ini adalah website resminya. Semua informasi ada di deskripsi channel ini. Samping itu juga ada channel YouTube Amarket, silakan subscribe. Channel Telegram Amarket silakan follow, dan channel TikTok Amarket silakan follow juga. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.